Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini menceritakan pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan, kisah cinta dalam peperangan. Kisah ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Awal kisah, Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, sang raja dari Cirebon. Memang pada tahun 1400 Masehi terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang penyebabnya perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi dan terkenal sakti Mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari serta Nyimas Roro Kencana Wungu untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi, namun ternyata gagal. Akhirnya Sunan Kalijaga diutus oleh pasukan Cirebon untuk menghadapi sang Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi Cirebon pun kalah. Dewi Nawang Wulan merupakan anak dari Prabu Siliwangi sendiri dari istri keduanya, Ratu Baga Inggris. Menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Diutuslah Rai Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul. Ketika datang Sunan Kalijaga, perasaan Nyi Roro Kidul kepada sang Sunan semakin kuat. Memang sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa pada Sunan Kalijaga, sehingga pertemuan itu pun berlanjut. Dengan menolak meminjamkan tongkat sakti Karera Reksa, justru Nyi Roro Kidul meminta untuk mempertemukan dirinya dengan Raja Panatagama atau disebutkan Raja Cirebon. Setibanya Nyi Roro Kidul di kerajaan Cirebon, tersenyumlah Sunan Gunung Jati. Nampaknya Sunan Gunung Jati jadi sudah tahu isi perasaan Nyi Roro Kidul. Beliau sudah tahu mengenai kisah asmara, kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul. Namun Sunan Kalijaga tak pernah mengetahuinya. Sunan Gunung Jati kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren, kemudian berbincanglah mereka berdua. Sunan Gunung Jati bertanya, "Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa." Nyi Roro Kidul menjawab, "Ampun Gusti Sesungguhan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak." Kemudian dengan tertawa kecil Sunan Gunung Jati segera berujar pada Kanjeng Sunan Kalijaga, "Wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia kecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam, serta bukanlah lantaran nafsu." Atas perintah sang guru, sebagai murid yang patuh, Sunan Kalijaga pun menerimanya. Namun sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul mengajukan sebuah syarat. Nyi Roro Kidul pun berkata, "Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan sangatlah pantang terima seorang suami tidak ada satu ikatan batin
Saya cuma mau calon suamiku memberi satu masa lalu di hari pernikahannya kelak, berbentuk tasbih, kecubung atau wulung yang datang dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus muridnya untuk memenuhi syarat dari Sang Ratu Kidul. Sunan Kalijaga segera pergi ke Gunung Ciremai, menggerakkan tafakur serta minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat, Kanjeng Sunan mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntun untuk temukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Akhirnya, dengan ditemukan tasbih kecubung wulung yang sakti itu, sarana spiritual, pembuka aura paling cepat, ketenangan batin, membuka karisma, aura wibawa, penakluk serta wamahabah paling hebat sampai saat ini. Maka kembalilah Sunan Kalijaga menemui Sunan Gunung Jati. Dari sini Sunan Gunung Jati segera melangsungkan pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul berlanjut ke peperangan. Pusaka Karera Reksa segera diserahkan pada gurunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan satu tombak di atasnya atau ditancapkan satu tombak, hingga pusaka Karera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalu curuncing di samping jadi 9 cabang serta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tombak Karera Reksa diamankan baru dengan sebutan Pusaka Agung Busana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkannya lewat perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut, serta tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan. Itulah dari kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul, yang sebenarnya tujuannya adalah menaklukkan sang ayah dari Nyi Roro Kidul, yaitu Prabu Siliwangi. Meski demikian, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa kekuasaan ayahnya itu membuat peperangan antara saudara tidak dapat dielakkan lagi. Itulah kisah cinta Sunan Kalijaga dan Ratu Pantai Selatan. Semoga kisah Sunan Kalijaga ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di Indonesia ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.